Terungkap, Harvey Muiz terima jatah 100 juta tiap bulan dari PT RBT. Ngaku baru tahu saat diperiksa. Terdakwa Harvey Muiz menerima insentif sekitar 50 juta hingga 100 juta per bulan dari Direktur Utama PT Revine Bangkatin, Suparta karena telah menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Muiz saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi timah mengungkapkan insentif diterima melalui transfer ke rekeningnya dengan nilai yang tidak pasti setiap bulannya. Saya juga baru tahu ketika saya memeriksa rekening koran saya saat diperiksa, kata Harvey dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Meski demikian, ia mengaku tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai pembayaran maupun kuasa perusahaan kepada Harvey atas penugasannya selama ini. Pasalnya, dirinya mengeklaim hanya membantu Suparta menjadi perpanjangan tangan PT RBT karena telah menganggap Suparta seperti paman sendiri. Kerjasama ini juga singkat dan kalau pertemuan saya paling hanya ikut 5-6 kali setelah kerja sama smelter selesai. Dengan PT Timah Tbk, saya sama sekali tidak ada mengurus PT RBT lagi, katanya. Harvey bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah pada tahun 2015 sampai 2022. Selain dirinya, kasus tersebut antara lain turut menyeret pemilik manfaat PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan alias Awi, Direktur PT Sariwiguna, Bina Sentosa, Robert Indarto, dan General Manager Operasional PT Tinindo Internusa. Pada periode 2017 sampai 2020, Rosalina sebagai terdakwa. Suwito didakwa menerima aliran dana sebesar 2,2 triliun dalam kasus tersebut, sedangkan Robert menerima 1,9 triliun dari uang yang diterima. Keduanya diduga melakukan tindakan pidana pencucian uang. Dengan demikian, perbuatan kedua terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan pasal 3 atau pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, meski Rosalina didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi timah, namun dia tidak menerima uang dan tidak melakukan TPPU. Untuk itu, Rosalina terancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akibat perbuatan para terdakwa dalam kasus dugaan korupsi timah, keuangan negara tercatat mengalami kerugian sebesar 300 triliun. Kerugian tersebut meliputi sebanyak 2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja, sama sewa menyewa alat peralatan processing, pelonggaman dengan smelter swasta 26,65 triliun. Berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta 271,7 triliun berupa kerugian lingkungan.